Saya accept satu-satu dulu. Kita kumpul lagi. Belum semua nih, turunan. Komjul belum masuk. Oke, kita lanjut. Oke, Om, sudah Om. Ya, oke, siap. Kita lanjut lagi ya. Jadi intinya adalah bahasan ini adalah konsep dasar ya. Mengenai pengembangan nanti kita bisa lakukan sendiri-sendiri. Mungkin sudah masuk. Kita tunggu. Tadi kayaknya 10. Jadi 7 belum. Ya, kita lanjut ya. Kita lanjut. Tadi bahasan kita adalah mengenai fuselage. Jadi fuselage itu yang yang saya sampaikan itu adalah patokan. Jadi panjangnya berapa, lebarnya berapa, tadi seperti ditanyakan Om Bima. Terus kemudian tingginya berapa, sudah kita coba hitung. Nanti untuk jelasnya di sesi berikut hari Jumat kita akan belajar ngitung. Itu biasanya kalau udah ngitung, itu akan lebih cepat kita memahami apa yang disampaikan. Karena kalau sekarang ini kan cuma berupa kayak rumus-rumus saja kan. Kalau rumus-rumus itu kalau nggak ada prakteknya kadang-kadang susah. Ketika nanti kita praktek, kita akan ketemu, oh iya yang kemarin tuh begini, oh iya kayak gini. Jadi nanti dari situ kita akan bisa mengembangkan, misalnya tiap orang kan punya bakat desain beda-beda nih. Ada yang bikin kotak, ada yang mungkin punya jiwa seni yang lebih bagus, gitu, dia bentuk lebih halus, seperti itu. Yang kita patokan awal cuma kotak, bisa dibuat nanti jadi bulat, seperti itu kan. Tapi konsepnya tetap sama, nggak berubah, ya, nggak berubah. Jadi hitung-hitungnya tetap sama, nggak berubah. Nanti kalau kita sudah paham konsep, sudah belajar itu, memodifikasi itu akan mudah. Mau bikin bentuk apapun, kita nggak akan kesulitan. Jadi nantinya targetnya adalah bahwa kita nggak perlu plan lagi untuk buat pesawat, karena kita sudah punya gambaran bagaimana merancangnya. Semua apa yang akan kita buat sudah ada di kepala kita gitu. Oh saya mau buat seperti ini, ya udah kita tinggal ortoret, masuk-masukkan angka, ukur gitu kan, seperti itu. Gitu. Jadi udah tinggal finishing itu udah bermain ke selera, bermain ke estetika, seperti itu. Makanya seperti itu. Jadi materi sekarang adalah desain parameter, patokan-patokan ukuran. Pertemuan berikutnya kita akan coba masukkan angka supaya jadi bentuk pesawat, termasuk yang tadi apa namanya dibahas mengenai lebar fuselage, tinggi fuselage, terus kemudian bisa aja nanti kita gambar bentuk seperti apa, karena tiap orang kan punya selera beda-beda nih. Saya gampang misalnya, oh ya saya udah nyontek aja bentuknya misalnya Cessna 172 atau 182. Terus kemudian, oh saya tinggal nyontek bentuknya Piper G3 Cup, kayak gitu kan. Masing-masing punya selera kan.
Atau ya udah saya bikin ngarang sendiri aja bentuknya, yang mungkin patokannya sesuai, nah, itu kan bisa. Terus di pertemuan ketiga nanti konsep kita belajar konsep bagaimana menghitung komponen sama dengan pelajaran ini. Jadi yang muncul adalah rumus dan persentase. Nanti di pertemuan keempatnya baru kita menghitung masukkan angka. Jadi ini sebenarnya berlanjut. Jadi dari pertemuan pertama ini kita bahas konsep, pertemuan ketiga kita latihan menghitung, kemudian di pertemuan ketiganya bahas konsep elektrikalnya, pertemuan keempat kita menghitung komponen elektrikal untuk pesawat yang kita desain di pertemuan kedua, kayak gitu. Jadi nanti akan berlanjut. Nah, di pertemuan kelima itu yang kita bahas adalah penempatan komponen, misalnya down truss, right truss, seperti itu. Penempatan posisi servo yang bagus di mana, penempatan di baterai di mana sesuai dengan VG, terus bagaimana kita membuat engsel, nanti kita bahas di pertemuan kelima. Kalau di pertemuan kelima bahasanya masih kurang, kita tambah 1 kali, 6, nggak masalah. Oke, lanjut, silakan kalau ada pertanyaan lagi masih. Maaf Om. Izin B. Ya, siapa duluan nih? Tapi dulu nggak apa-apa ya. Ya, nggak apa-apa, silakan. Ya, Maaf, izin. Misalnya untuk ekor yang vitel, apakah prinsipnya sama atau tidak, B? Itu aja. Prinsip vitel itu sama. Jadi vitel itu karena bentuknya seperti ini, sebenarnya dia itu kalau kita lihat imajinernya itu gabungan dari yang horizontal dan yang vertikal. Cuma kita bentuk proyeksi. Saya nggak siapin kertas ngoret-ngoretan. Jadi kalau kita ngitung vitel, itu luasannya sama aja. Jadi kita pertama ngitung yang horizontalnya dulu, ya. Kemudian yang kedua itu vertikalnya. Nah, sekarang vertikalnya kita geser ke samping jadi 2. Ya. Paham sampai situ? Oke. Nah, kemudian karena ini ada dua titik tertinggi di ujung, dari sumbu pesawat kita tarik garis miring ke titik ini 2. Oke. Kalau ini udah ketemu P-nya, maka yang horizontal sama yang vertikal ini kita buang, jadilah vitel. Jadi prinsip ngitungnya sama. Ya, itu aja. Jelas nggak? Bagian paling nanti kalau misalnya ada waktu bisa dipraktekkan deh ya model vital seperti apa. Boleh. Nanti kita coba itu. Ya, makasih B. Ya, nanti saya coba kumpulin gambarnya dulu, nanti kita bahas secara detail. Lagi? Om. Ya, silakan Om. Itu apa? Apakah hitungan tadi itu sama atau beda untuk posisi propellernya ya? Di depan, di tengah, di belakang. Untuk konsep trainer itu kan umumnya kalau nggak di depan, di belakang aja, Om. Kalau di tengah jarang ketemu trainer. Tapi bisa aja kalau misalnya model sayap atas kayak Sky Server, atau kayak misalnya pesawat-pesawatnya Om Julius, Bango ya yang sayap, yang motor di belakang sayap, saya lupa namanya. Sama konsepnya seperti itu. Sama. Oh, berarti masih bisa ya? Masih bisa. Sama gitu. Selama dia trainer, konsep ini berlaku umum. Mau motor di depan, mau motor di belakang sayap, di tengah, mau motor di ujung ekor, itu sama. Ya. Makasih Om. Yuk. Om Gustu belum ada kayaknya pertanyaan. Pendengar setia mungkin. Saya masih awam soalnya Om. Gitu. Jadi mendengarkan dulu sampai nanti gininya. Ya, nggak apa-apa. Nanti gini aja. Ya, belum begitu paham. belum pernah main soalnya Om. Belum pernah main soalnya. Sebenarnya ini juga saya mau nanya nih lagi satu aja ini. Ini Om. Kalau misalkan mau membangun pesawat itu, apakah
elektriknya dulu yang dipersiapkan apa kita buat body dulu, Bang? Oke. Soalnya kan karena kayak mau buat bodi pesawat itu kan tadi saya dengar kan buat patokannya kan dari besarnya baterai. Nah, Oke. sedangkan nanti motor juga kan ada motor juga kita kan nggak tahu juga motornya sebesar apa nanti seperti itu. Om. Betul. Jadi pendekatan kalau kita mau buat pesawat itu bisa dua cara itu. Jadi ini kan kita bahas ini sebenarnya bukan artinya urutan harus ini dulu ya. Jadi kita kan ini bahas mendesain fisik pesawatnya nih, ukuran sayap, ukuran badan, terus kemudian nanti di pertemuan berikutnya kita bahas elektriknya. Bisa aja dibalik Om, kita udah punya elektriknya nih. Tuh. Kita punya elektriknya duluan. Nah, elektrik ini cocoknya untuk pesawat seukuran apa? Nah, nanti kita pakai rumus yang akan dibahas di pertemuan ketiga dan keempat. Jadi bisa bolak-balik, mana duluan yang ada. Gitu aja. Intinya gitu Om. Ya. Ya. Oke. Ya, ya. Oke. Terima kasih, Om. Jadi mau desain pesawatnya dulu boleh, elektriknya belakangan. Mau beli elektriknya dulu boleh, nanti desain pesawatnya nyusul itu boleh. Boleh. Pendekatan itu bisa dua-duanya. Apa perlu ada ujian, ada tes? Kasih hitung-hitungan besok Pak D di Ya, angka-angka itu. kalau hitung-hitungan kita nanti besok itu hitung-hitungan kita bersama. Kita hitung-hitungan Ya. bersama. Gitu. Nah, maksud saya tuh gini, kita saat pertemuan besok ini hitung-hitungan bersama. Apakah perlu kita ada pertemuan tambahan yang ketiga, masih materi ini, tapi masing-masing mengajukan hitungan sendiri, gimana? Boleh, Om, boleh, Om. Boleh ya? Nanti untuk yang terakhir, Om. Buat latihan. Enggak, Setelah pertemuan lanjut. terakhir, Om. Jangan yang terakhir, lanjut ini aja gitu. Jadi biar inget gitu. Kalau misalnya terakhir mungkin udah lupa. Oh, gitu. Ya, jadi nanti yang Oh, boleh, Om, boleh. konsepnya elektrikal itu justru adanya di pertemuan keempat dan kelima gitu. Jadi pertemuan ketiga adalah latihan dari materi 1 dan 2. Oke? Bisa? Usulnya Pak D memang kalau itu kan tadi dari yang pertama tadi kan itu kan modul teori ya Pak D ya. Ya, betul. Nah, mungkin kita ada sebagai nangkep, ada yang di ya, maklum aja umur sudah kepala 4, ada yang kepala 4, ada yang kepala 5. Mungkin kalau dikasih angka soal dari Pak D Ya. yang sama gitu nanti, nah di situ mungkin nanti bisa lebih paham lagi yang mana wing chord, wing span gitu kan, terus ukuran elevator biar lebih nangkap lagi kalau dikasih angka-angka gitu. Itu besok di pertemuan kedua hari Jumat. Iya ya Pak D ya. Nah, nanti hari Jumat kita masukin angka. Betul. Jadi ya. Hari Jumat kita akan coba masukkan angka. Kita pilih satu angka. Nanti angka itu kita jadiin patokan untuk menghitung. Oke gitu kan? Nah, kemudian di pertemuan berikutnya. Nah, setelah terakhir itu saya kasih PR. Tentukan sendiri ukurannya. Coba ngitung sendiri. Nanti kita bahas di pertemuan yang ketiganya. Oke. Kalau mau, kalau nggak apa-apa. Dia apa namanya Pak D? Ya, biasanya lebih nangkap, mungkin ya nangkap juga kalau secara teori, cuman lebih kalau pengalaman itu lebih nangkap dari ilmu yang praktek gitu Pak D. Iya. Itu. Ya, siap. Ya nanti itu di pertemuan kedua kita akan praktek. Misalnya kita ambil sayapnya 1 meter. Berapa ukuran yang lain? Kita akan masukkan ke rumus yang kita bahas di pertemuan pertama ini kan. Nanti ketemu lebar sayapnya berapa senti, panjang badannya berapa senti, terus kemudian ukuran aileronnya berapa senti. Itu akan kita bahas di pertemuan kedua nanti. Kita praktek langsung. Seperti itu. Nah, Oke Pak D ya. Nah, maksud saya nanti saya coba kasih PR masing-masing tentukan ukuran sendiri. Nanti coba dibahas. Gitu. Kita lihat aja ya besok ya. Ya Pak D. Ya, Pak D. Lagi. Om Gustu belum pernah terbang ya? Belum, Om. Belum ya? Iya. Belum. Enak, Om. Enak. Nanti ketagihan. Ini baru mau belajar, Om. Mungkin jam subuh-subuh udah mau pengen terbang, belum matahari nampak.
Om Supri di kantor, Om Supri. Iya Om, di kantor Om, masuk sore Om, kurang Sore. 12. Makanya baru sempat gabung tadi sibuk kerjaan. Aman? Kantor Supri, aman? salam kenal ya Om. Eh, Om Supri, salam kenal dari Riau. Salam kenal juga Om Sul dari Bontang. Ya, Pagi. ya. Bontang udah jam 10 nih. Udah ya jam 10 Om. Bikin laporan kegiatan dulu. Om Supri ada pertanyaan? Atau tadi karena ketinggalan? Gimana? Nanti ketinggalan enggak apa-apa Om, sambil Nggak nyimak apa-apa aja ya, nanti nggak nunggu. apa-apa Yang soft kopinya aja saya bikin apa aja. Oke, siap. Ya nanti kalau di soft copy, enggak, grup WA sengaja memang saya tutup komen karena biar nggak terlalu banyak juga sibuk nanti di sini gitu ya. Jadi karena saya pakai hanya untuk informasi aja. Tapi nanti Betul Om. setelah kursus yang kedua ini selesai, mungkin saya buka, jadi kita bisa tanya jawab di grup WA, nggak apa-apa. Ya, oke Om. Oke, lagi yang lain? Mencoba bertanya Om Roji, di mana suara saya bisa kedengar nggak? Oh jelas. Mas ya, karena di sini lagi banyak crowded Oh gitu. suara. Jelas. Jelas Om, jelas. Begini Om, kita tadi kan bahas tentang trainer yang upwing ya. Ya. Yang wingnya di atas. Oh. Bentuknya, apa istilahnya itu, kalau menurut saya secara pribadi bentuknya baku ya. Ya betul. Bentuknya baku. Nah, ini ada beberapa yang pernah saya lihat, seperti kayak wing dragon yang zamannya Om Roji dulu mula-mula hobi aeromodeling. Itu kan fuse-nya itu saya nggak tahu, dari bentuk mungkin kayak apa ya, nggak betul full gitu ya, agak aneh gitu kan. Kemudian motornya pun bukan di depan tapi di belakang sayap. Nah, perhitungan yang seperti itu Om, itu tuh apakah patokannya sama kayak kita bikin trainer yang baru dibicarakan tadi? Karena begini, posisi motor yang di belakang itu tentunya akan Berat belakang. pertama berat pasti di bagian tengah belakang kan. Kemudian sudutnya pasti beda. Oke. Iya kan? Harus seperti apa biar bisa dia bisa naik lah. Kemudian posisi tebal apakah tebal sayapnya itu sama dengan perhitungan tadi, karena kondisinya kalau kita belajar teori aerodinamikanya yang pertama kan anginnya itu beda gitu loh, karena anginnya lebih kenceng nabrak ke bagian apa sih yang bagian ekor tuh namanya? Oke, stabilizer. Yang stabilizer yang itu, nah itu kan begitu. Nah itu pertanyaannya Om, apakah rumusnya itu masih baku bisa dipakai, karena bentuknya pun nggak seperti yang kita bahas barusan tadi. Itu aja sih pertanyaan Om. Oke. Makasih sebelumnya. Oke, jadi gini, konsep itu tidak memperhitungkan bentuk. Jadi konsep itu adalah patokannya adalah ukuran. Ya. Selama dia jenisnya trainer, maka patokan ukuran apapun bentuknya dia akan sama. Itu aja yang kita pahamin. Kebetulan aja di contoh ini modelnya adalah yang standar airplane yang high wing yang paling umum kita kenal gitu kan. Jadi model ini itu karena ini paling umum. Model ini karena kita kenal paling umum modelnya seperti ini gitu ya. Nah, kalau model seperti Wing Dragon, ini kan kita tinggal rubah aja bentuk fuselage-nya kan. Jadi depannya bentuknya seperti itu, belakangnya tinggal tail boom. Tapi prinsipnya panjangnya kan tetap sama. Panjangnya tetap sama. Nah, kekhawatiran masalah pasang motor di belakang jadi berat depan, ini kan kita punya toleransi nih. Toleransi mengenai jarak dari CG ke ujung hidung. Ya. Kalau motornya di belakang sayap ini, maka persentasenya kita ambil yang paling besar supaya hidungnya lebih jauh dari CG, lebih panjang. Artinya ada kemungkinan kita bisa menempatkan baterai di paling jauh dari CG. Itu Om Dendi. Makanya ini dikasih toleransi. Kalau kita motor depan, kan sudah cukup ada beban di depan kan, belakangnya kosong.
kita pakai perbandingan jarak ini yang paling kecil aja. Nah, masalah bentuk itu tadi yang saya bilang, masalah estetika, masalah selera, masalah bakat seni kita, kayak gitu Om Dondi. Oke. Jadi pilihannya seperti itu. Yang lain masalah ukuran sayap, ketebalan sayap, luas ekor, luas sayap, luas fin, itu sama persis. Jadi bisa aja dengan patokan ukuran ini setiap orang mendesain sesuai dengan seleranya sendiri, bentuk pesawatnya. Oh gitu. Intinya kayak gitu. Karena saya pernah coba yang model kayak, sudah lama sih waktu pertama-pertama dulu ikut coba, yang saya nyebutnya bingung mau apa, Wing Dragon bukan, tapi posisinya tuh motornya di belakang ya, persis di belakang sayap. Hanya saat dicoba waktu itu, waktu di up dia nggak mau naik karena saya nggak pakai aileron, cuma pakai horizontal strap sama ini aja fin vertikal, jadi nggak pakai aileron. Begitu di up dia nggak mau naik. Apakah sudut sayap depannya juga mungkin, saya itu belum begitu memahami ya. Cuma saya mikirnya begini, kenapa saya bikin itu? Karena saya mau safety di motor sama di propeller. Jadi makanya, oh itu kayaknya sih lebih aman daripada motornya di depan atau propeller di depan. Hanya memang pada saat saya buat, baterainya betul-betul mentok di depan. Karena mau ngejar CG kan, mau ngejar CG-nya, baterainya mentok banget di depan. Jadi kalau tidak salah, dia agak lebih berat belakang sih karena baterainya udah mentok banget. Ternyata bahwa perhitungan standar yang kita bahas pertama tadi, bisa jadi moncongnya dari leading edge ke ujung yang motor itu agak lebih panjang sedikit berarti ya, kalau mau didesain model seperti itu gitu ya Om ya. Betul. Jadi kita buat lebih panjang supaya jarak dari situ lebih jauh. Atau paling tidak dikasih pemberat paling akal-akalannya gitu ya. Kalau udah panjang masih belakangnya berat, mau nggak mau dikasih pemberat di depan ditambahin. Karena kalau Wing Dragon yang asli itu ada 2 kelereng besi di depannya. Oh, ya. Ada 2 kelereng besi di depannya. Oke. Berarti tidak. Seperti juga ada beberapa yang saya lihat di YouTube itu juga seperti itu. Apakah itu, saya mikir bentuk pesawatnya pun antik gitu ya. Tapi memang itu trainer, dalam arti trainer begini. Yang jelas sayapnya di atas, kemudian bentuknya tuh polyhedral kalau nggak salah untuk sayap. Hanya dia tidak, kaidahnya dia tidak airfoil. Dia tidak airfoil tapi dia pakai chamber. Chamber. Mungkin Om Roji sudah pernah lihat sih. Nah, bentuknya trainer, dan itu anehnya lagi dia motornya di depan. Jarak antara motor sama ininya tuh lebih dekat lagi. Nah, saya bingung kok dia bisa terbang dan pelan banget gitu loh Om. Nah, itu kan aneh. Saya pernah coba juga bikin, nggak berhasil juga. Padahal di sana sudah dikasih plan-nya, ukurannya, mungkin yang ngaruh materi kali ya, material mungkin beda materialnya. Ya mungkin itu sih Om. Modelnya mungkin kayak Lazy B gitu ya Om ya, yang hidungnya pendek, motor depan, sayapnya camber ya. Ya kayak Lazy B ya. Nah, bisa Lazy B kayak kan? Lazy B atau apa? Vogue ya. Old Vogue sama Lazy B. Iya kan. Nah itu kan masuk di dalam jenis trainer ya. Mungkin sudah dalam bentuk mungkin dalam bentuk inovasi orang-orang sana kan udah bosan mungkin lihat yang bagus seperti yang kita pelajari itu, mungkin jadi bikin yang seperti itu. Ya sebenarnya memang sayap-sayap undercamber gitu kan memang cocok untuk terbang pelan, cuman yang jadi masalah bikinnya itu yang susah dibanding kita yang sayap full airfoil, karena kan ngelengkungin sayap itu kan juga nggak bisa sembarangan. Terus kalau kita nggak terlatih pada saat ngelengkungin itu bisa patah. Itu yang memang kendalanya kita di situ. Cocok buat trainer, cuman bikinnya lebih susah sayapnya. Itu aja. Betul. Iya. Itu aja sih Om yang mau saya tanya. Jadi posisinya memang kita harus tetap dalam
kaidah yang ada walaupun bentuknya aneh-aneh ya. Betul, betul. Nah, tapi mesti diingat juga bahwa kaidah ini bukan angka baku, bukan angka mati. Jadi ini kan cuma sekedar patokan. Kalau kita udah tahu, bisa aja kita eksperimen berkreasi dengan merubah nilai-nilai persentase tadi, itu bisa, nggak masalah. Ini kan kita ini harus, kalau kita belajar, kita harus punya acuan dulu kan. Masalah nanti setelah kita tahu kita rubah itu nggak masalah. Yang penting acuan dasarnya kita udah tahu duluan kayak gitu. Kurang lebih seperti itu. Oke, siap Om, siap. Terima kasih Om. Ya, ya. Nah, terus tadi masalah sudut motor segala macam itu di pertemuan kelima Om Denny kita bahasnya. Oke. Oke, ada lagi yang lain? Ya, Om, saya mau nanya lagi satu, Om. Ya, Itu titik CG itu maksudnya titik seimbangnya ya, Om? gini. Jadi Bisa diartikan seperti itu? gini. Jadi pesawat kalau terbang itu ada satu titik yang dimana titik itu menjadi acuan geraknya dia. Jadi titik itu adalah perpotongan antara semua sumbu yang ada di pesawat. Jadi istilah lainnya adalah titik kesetimbangan aerodinamis. Hanya terjadi pada saat pesawat terbang. Tapi kita harus tentukan dulu di darat titik itu. Jadi bukan titik berat, bukan titik berat. Memang arti center of gravity itu kan titik berat, tapi yang dimaksud adalah titik kesetimbangan aerodinamik. Aja. Itu patokannya udah jelas tadi 25 sampai 35%. Bukannya kita timbang asal setimbang depan belakang, bukan. Tapi titik itu yang kita tentukan. Tinggal nanti kita perletakan komponennya aja menyesuaikan supaya antara belakang dan depan dia posisinya jadi lurus kalau kita timbang di titik CG begini gitu. Jadi nggak boleh begini, nggak boleh begini. Aja. Ya. Sudah, Om. Oke, Om langsung dong. Oh, bahasa itu nggak join lagi. Lanjut, Om. Lanjut Om. Ini untuk yang, nah itu tadi dari pertanyaan Om Bima ya, kita coba ke sini deh. Kita coba ke pertanyaan Om Bima tadi. Kita coba ke sini. Oke, kita coba ke sini ke masalah tinggi dulu deh, karena ini saya nggak punya gambar yang lebar, karena gambar yang lebarnya nanti ada di. Jadi yang dimaksud Om Bima itu tinggi itu adalah tinggi tempat peletakan sayap ini, tempat peletakan sayap ini. Ini. Jadi, tinggi ini itu yang tadi saya bilang 1,5 kali lebarnya. Lebarnya mungkin kelihatan di sini ya, gambar pertama ya. Nah ini kan lebar nih, ini lebar pesawat nih. Lebar pesawat tadi saya bilang minimal 2 kali lebar baterai kalau posisi berdiri. Ya. Jadi lebar ini dalamnya minimal 2 kali dari lebar baterai pada posisi berdiri. Misalkan kalau kita ukur baterai standar 2200 mAh, misalnya lebar standarnya adalah 2 cm. Maka lebar dalam ini minimal adalah 4-5 cm, sudah cukup. Yang penting kita bisa taruh baterai, bisa ngangkatnya, gampang. Maksudnya. Terus kemudian tingginya. Oke. Tingginya itu adalah
di sini yang titik tertinggi ini tempat peletakan sayap, itu yang 1,5 kali dari lebarnya tadi. Kalau misalnya tadi kita ambil 6 cm, maka tinggi sini kurang lebih 9 sampai 10 cm tingginya. Bagaimana dengan di depan yang tempat motor? Ini boleh sama dengan lebarnya. Jadi kalau lebar 6 cm, ini juga tingginya 6 cm cukup. 6 cm cukup. Jadi yang kokpit ini aja nih yang 9 cm. Terus untuk ke belakang, dia makin mengerucut sampai ketemu di sini. Jadi tinggal tarik garis saja langsung lurus. Seperti itu. Di sini misalnya di garis ini sama dengan di sini, masing-masing 6 cm. Tinggal kita tarik garis lurus. Cuman harus diperhatikan bahwa peletakan horizontal stabilizer ini harus ada di garis sumbu pesawat ini. Nggak boleh miring ke atas, nggak boleh miring ke bawah, ya, karena ini sumbu pesawat. Ini harus garis dengan ini, garis dengan ini. Itu menentukan lurus hanya pesawat saat terbang. Berarti dari tinggi apa tadi? Tadi berarti diambil dari titik 0 dari dataran sayap lah Pak De ya. Iya. Ya. Datarnya yang titik 0 untuk ambil tingginya Pak De ya. Boleh. Jadi pokoknya dari dasar fuselage ini sampai atasnya kokpit itu adalah 1,5 kali lebarnya pesawat. Nanti sayap diletakkan di sini. Jadi panjang ini sama dengan lebarnya sayap jadinya, sama dengan chain. Jadi panjang kokpit di bagian atas ini, kabin pesawat ini di bagian atas, panjangnya sama dengan si wing chord-nya sayap ini, sama persis seperti itu. Karena disitulah sayapnya nanti duduk. Kan? Sayapnya nanti duduk di situ kan, seperti ini. Belakangnya tinggal mengerucut. Nah, ini juga penempatan ekor vertikal atau fin ini, itu harus segaris dengan sumbu pesawat ini. Supaya dia terbangnya bisa lurus. Ya. Jadi kuncinya buat pesawat itu adalah lurus, simetris, dan tegak lurus dan simetris. Jadi kita akan bahas di pas perletakan di pertemuan kelima. Jadi kuncinya adalah itu. Kalau pasangnya miring, udah dipastikan pertama susah, kedua nggak enak terbangnya, karena kita akan banyak trim nantinya. Kita akan banyak trim, malah nggak karu-karuan pesawatnya nanti. Ada lagi? Kalau nggak ada, mungkin kita cukupkan sekian materi hari ini. Kemudian dapat banyak hal baru ya mungkinnya buat teman-teman ya cara menghitung ya. Di pertemuan berikutnya kita akan latihan dengan memasukkan angka. Biasanya kalau udah angka kita akan lebih mudah mengingat karena sudah latihan. Saya kira gitu aja malam ini. Terima kasih buat teman-teman semua. Selamat malam, selamat istirahat. Terima kasih Om. Terima kasih Om. Terima kasih Om Terima kasih Om Roji. Terima kasih semuanya. Terima kasih Om. Semua. Terima Om Roji. Terima kasih. Yang punya kerjaan itu kalimat langsung sakit.